Dia lantas bertanya kepada Xiaoyan apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Bagaimanapun, kekuatan lembah sungai es tidak lebih lemah dari lembah api pembakaran. Xiaoyan pun merenung sejenak dan menjawab, "Aku akan melakukan perjalanan ke wilayah Kota Pil. Setelah kami terpisah saat itu, Xinlan masih bersama dokter peri kecil. Aku pikir dia mungkin memiliki beberapa petunjuk. Dan untuk kalian berdua, sebaiknya kalian tetap berada di kota Tianhuang." Pada awalnya Lin Yan bersikeras untuk ikut. Namun di situ Xiaoyan mengatakan bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Terlebih dengan kekuatan Lin Yan saat ini terlibat dalam pertarungan dengan lembah sungai es hanya akan membahayakan nyawanya. Setelah mendengar keputusan Xiaoyan, Liu Qing dan juga Lin Yan pun hanya bisa menuruti perkataannya itu. Di situ Liu Qing lantas memberikan gulungan peta wilayah tengah kepada Xiaoyan. Kedepannya dia hanya perlu pergi ke kota Ye jika ingin menemukan Xinlan. Karena tak ingin membuang waktu lagi, Xiaoyan pun memutuskan untuk melakukan perjalanan saat ini juga. Liu Qing pun perlahan tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan segera menyiapkan portal teleportasi untuk Xiaoyan. Sesampainya di depan portal, Xiaoyan lantas menaiki sebuah kapal yang sudah disediakan. Sebelum pergi, Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah teman-temannya sembari berkata, "Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan kembali ke kota Tianhuang jika ada kesempatan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan pun perlahan memasuki portal menuju kota Pil. Liu Qing dan juga Lin Yan pun tampak menghela nafas begitu Xiaoyan pergi. Mereka jelas menyadari bahwa perjalanan Xiaoyan kali ini kemungkinan akan berakhir dengan keributan besar di wilayah tengah. Sementara itu, di dalam lubang cacing, Xiaoyan tengah duduk bersila di atas perahu miliknya. Keributan yang terjadi akibat tubuh racun ini benar-benar telah melebihi ekspektasi Xiaoyan. Bahkan beberapa fraksi besar juga sampai tertarik untuk mendapat manfaat dari tubuh racun. Kondisi yang menarik perhatian banyak orang ini secara alami mengingatkan Xiaoyan kepada King Lin di Kekaisaran Jiama kala itu. Triple Jet Green Snake yang dia miliki bahkan mampu membuat Yalou sampai tercengang. Meskipun Xiaoyan masih teringat dengan sosok ini dan mengkhawatirkannya, tetapi saat ini ada begitu banyak hal yang harus dia lakukan. Terutama Xiaoyan harus menyelamatkan dokter peri kecil secepat mungkin sebelum tertangkap oleh pasukan lembah sungai es. Tentu saja misi ini tidak mudah untuk diselesaikan mengingat kekuatan fraksi tersebut sangatlah kuat dan tidak mungkin bisa diatasi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Oleh karenanya begitu sampai di kota Pil, Xiaoyan berniat mengumpulkan bahan obat dan membantu Tianhuo membentuk kembali tubuh fisiknya terlebih dahulu. Dengan adanya bantuan dari seorang Master Dozun, hal ini jelas akan meningkatkan kepercayaan diri Xiaoyan ketika berhadapan dengan fraksi kuat seperti lembah sungai es. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan pun tampak memfokuskan pikirannya. Untuk mengisi waktu luang, Xiaoyan memutuskan untuk mempelajari 3 perubahan api misterius versi lengkap yang baru saja dia dapatkan. Bagaimanapun dia juga harus meningkatkan kekuatannya sendiri dan tidak boleh terus bergantung pada kekuatan eksternal. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam metode pelatihan 3 perubahan api misterius. Meskipun teknik ini cukup sulit untuk dipraktekkan, namun Xiaoyan sudah melatih bagian dasarnya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Terlebih berkat bantuan dari warisan para leluhur Burning Flame Valley, pemahaman Xiaoyan terhadap teknik rahasia ini menjadi jauh lebih cepat. Singkat cerita, 5 hari pun telah berlalu. Sebuah cahaya perak pun samar-samar mulai terlihat di ujung terowongan yang menandakan bahwa Xiaoyan akan segera tiba di tempat tujuan. Begitu melihat cahaya perak tersebut, Xiaoyan pun segera menghentikan pelatihannya dan perlahan berdiri. Wilayah tengah, aku Xiaoyan telah tiba. Setelah melewati ujung portal, Xiaoyan akhirnya mendarat di sebuah platform